Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, Pak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada beberapa orang yang belum hadir. Ada yang tahu kemana? Masih di sawah Pak? Masih di sawah? Ya. Oke. Jangan-jangan informasinya belum sampai ya? Oke. Sudah disampaikan. disampaikan. Oke. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas gitu ya, berbagai materi. Ada yang ingat materinya apa? Bu, materinya tentang Pohon semua. tentang tentang anak sukses di sekolah. anak sukses di sekolah. Terus apa lagi? Berpikir positif. Cara pengasuhan anak. Nah itu kemarin kita belajar tentang bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik. Tadi sudah disebutkan berpikir positif, sukses di sekolah. Terima kasih Bu ya. Masih ingat sedikit-sedikit gitu ya. Oke. Nah, pertemuan kali ini yaitu kita akan berdiskusi atau mempelajari materi tentang bagaimana kita menghindari konflik di hadapan anak. Nah, ibu-ibu, bapak di sini sudah menikah, sudah punya anak, mungkin pernah mengalami ada perbedaan pendapat, atau konflik, sehingga kita bisa berusaha bagaimana konflik itu tidak dihadirkan di depan anak. Ibu silakan buka buku pintar halaman 24 Bu ya, cerita yang 1D Bu ya. Coba buka. Ya. Coba dibaca sebentar, pahami. Sudah dibuka? Halaman berapa Pak? Halaman yang itu yang cerita 1D ya. Oh Nah, iya. yang itu ada? Nah. Oke, silakan Bu ya. Dilihat-lihat dulu, dibaca sejenak. Sudah Bu? Udah. Oke. Kita bisa simpulkan ceritakan dari cerita itu kira-kira apa? Saya lupa ya. Ya, silakan. Itu masalah kebutuhannya antara percakapan Ibu Lili sama Bapak Rusdi. Ketika Ibu Lili menyuruh beli motor, ternyata Bapak Rusdi memperbandingkan banyak kebutuhan yang lain. Oke, yang satu menyuruh motor, yang satu lagi pertimbangan. Ya. Oke, silakan Bu. Bisa diceritakan? Iya seperti itu, dan ternyata anak-anaknya mendengar Pak. Kemudian Pak Rusli meminta Ibu Lili untuk membicarakannya nanti setelah anak-anak tidur. Seperti itu Pak. Jadi misalkan gini, kalau ada permasalahan atau apa saja, hindari itu perbedaannya diperlihatkan di depan anak. Biarlah antara suami dan istri itu berdiskusi ya. Ya. Oke. Kemudian Bu, ini sangat penting bagi kita untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak karena akan menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama, anak menjadi agresif, berperilaku kasar terhadap orang lain, konsentrasi belajarnya terganggu. Ibu punya anak yang sudah sekolah Bu? Punya. Bapak punya? Punya. Oke, jadi kalau misalkan prosesi belajarnya terganggu, Ibu bisa lihat di peringkat kelas Ibunya. Ya. Kayak ada misalkan semester ini peringkat berapa, semester berikutnya ranking berapa, kan itu. Kemudian anak menjadi penakut dan merasa tidak senang berada di rumah karena sering orang tuanya bertengkar. Yang kedua, orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam banyak hal, namun ketika hal tersebut menyangkut pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak. Jadi kuncinya tidak boleh memperlihatkan perbedaan pendapat di depan anak. Di cara menjadi orang tua yang lebih baik adalah menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak. Bijak sekali Ibu ya. Pernah bisa ceritakan Pak
pengalaman Bapak dalam dalam menyikapi materi sama seperti ini? Ibu lah. Oke, siapa Bu? Ibu mana ibu? Silakan Bu. Iya pernah Pak. Pernah. Waktu suami saya mau beli buat motor. Saya tidak bisa mengizinkan karena anak mau beli buku gitu. Ya. Nah, saya bertengkar di depan anak. Oh, anak-anak gimana Bu? Pada nangis? Iya, anaknya nangis di kamar Pak. Wah. Kemudian besoknya tidak mau sekolah. Nah itu dampaknya Bu ya. Dampaknya motornya tidak jadi kebeli, anaknya jadi apa? Jadi tidak mau sekolah. Pak ada cerita? Gak Itu ada. harusnya bagaimana itu Pak? Nah ini Ibu seperti cerita ini lah didiskusikan bersama suami. Ya. Kalau bisa jangan sampai anak tahu. Iya. Gitu. Apalagi menjadi pertengkaran hebat Ibu ya. Ya. Oke. Kemudian di sini ada beberapa cara menghindari pertengkaran atau perbedaan pendapat di hadapan anak. Yang pertama diskusi dengan suami, gitu kan. Jangan melibatkan anak, misalkan kalau anak nantinya jadi ribetnya. Kemudian menyepakati setelah berdiskusi, nanti sepakati antara misalkan suami dan istri. Kemudian jika perbedaan pendapat ini menimbulkan potensi pertengkaran di hadapan anak, coba ibu bapak menenangkan sedikit ya Bu ya. Dari suatu situasi itu tenangkan sejenak, kemudian tarik nafas dalam-dalam Ibu ya. Ya. Bisa praktekkan Bu, teknik gimana? Coba. Itu bukan dalam-dalam ya. Kurang dalam itu mah, kurang dalam ya. Oke, jadi Kurang lama ya. kurang lama tuh. Jadi tadi dalam-dalam itu untuk menenangkan suasana hati, kemudian berdoa dan minum segelas air. Di sini yang paling berat adalah tetap tersenyum. Walaupun hati sedang galau, sedang marah, tapi tetap tersenyum kan. Cuman kita tidak bisa membayangkan senyumnya kayak apa. Terus, jadi sampaikan kepada pasangan bahwa akan menanggapi kemarahan saat sudah tenang dan tidak di hadapan anak. Oke. Kemudian di sini Bu mengikuti tadi untuk menenangkan, berdoa, cuci wajah ataupun wudhu kalau kita ya. Oke. Nah di sini ada beberapa teori senam wajah ya untuk menunjukkan perasaan kita sedang marah atau sedang bahagia. Bapak bisa contohkan Pak? Apa Pak? Wajah hati yang sedang marah. Oh ya. Itu bukan Pak. Jangan tertawa Pak. Jangan tertawa ya. Oke. Nah itu ya. Mau ibu yang lagi senangnya gimana? Senang. Ini lagi senang Pak. Senang. Oh benar. Minimal tertawa ya. Ya. Oke. Nah jadi ibu coba di rumah dipraktekkan. Kalau ada perbedaan pendapat sekecil apapun, tolong diskusi dengan suami. Dan kemudian ada perbedaan pendapat, hindari di hadapan anak. Kemudian sepakati setelah diskusi apa yang kita akan lihat dari suasana rumah saling menjadi tegang, jadi gimana setelah kita berdiskusi. Tolong dipraktekkan di rumah ya Bu ya. Nanti pertemuan yang akan datang kami akan menanyakan ini hasilnya bagaimana gitu. Kemudian untuk materi yang akan datang yaitu tentang cara meningkatkan perilaku baik anak. Bagaimana gitu kan? Kita harus meningkatkan perilaku anak itu. Ada pertanyaan Bu? Oke, terakhir saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kita, pertemuan kedua sebagai kewajiban kita sebagai peserta terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.